Oke, selamat malam. Sudah pada join? Sudah pada join? Oke, kita mulai ya. Selamat malam. Hari ini kita lanjut ke chapter 2. Sebelum mulai, saya memastikan bahwa untuk next-nya ya, itu minggu depan Anda sudah terinstall GSub Desktop dan ASP.NET yang MVC ya. Oke, ini ya, ini harus terinstall, terus Anda sudah punya kelompok. Oke, jadi nanti target dari Prodi semester 4 ini, Anda punya kelompok, terus Anda buat PKM ya, buat aplikasi atau buat sistem. Oke, jadi untuk mata kuliah OP ya, jadi project-nya kan nanti seluruh mata kuliah satu project ya. Bener kan, Steven? Susanti? Iya. Sudah tahu project-nya? Diceritain sama dosen yang lain? Oke, info dari Kak Prodi ya, kemarin kita meeting sekilas. Jadi nanti Anda mencari UMKM per kelompok, terus nanti Anda buat project, Anda bantu promosikan, Anda bantu buat untuk programnya. Oke? Oke. Mungkin ini ya, kalau saya kan lebih fokus ke .NET ya. Itu nanti tergantung Anda mau projectnya mau buat apa ya. Contohnya mata .NET tapi nanti Anda projectnya mau membuat PHP, buat saya nggak ada masalah. Tapi yang penting di situ ada konsep untuk OOP-nya ya, untuk pemrograman berbasis objek.
Sebelum mulai ada yang mau tanyakan, silakan. Steven, Jose, atau yang lainnya. Ada yang mau tanyakan? Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Soal proyek besarnya. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya mulai. Oke, Jose ya. Apa bedanya ASP.NET sama ASP.NET Core? Oke. Jadi kalau ASP.NET itu dia lebih ke Microsoft ya atau basic. Jadi ASP.NET Core itu istilahnya dia pengembangan ASP.NET itu yang lebih besar untuk lingkupnya. Oke. Itu sih bedanya ya. Istilahnya untuk code-nya itu sama aja. Cuma untuk dia ada beberapa sintak yang beda untuk pemanggilannya gitu. Jadi istilahnya .NET itu lebih .NET Core itu lebih ini ya, lebih ke komunitas. Oke, ke komunitas. Dia lebih istilahnya pengembangan dari ASP.NET-nya itu. Kalau ASP.NET itu lebih ke istilahnya ke industri atau ke codingnya itu lebih ke Microsoft. Jadi ke .NET Core itu lebih ke pengembangannya. Dia dibantu dengan komunitas. Codingnya sih beda-beda tipis ya, tapi intinya itu basicnya itu dari ASP.NET. Oke, Jose? Oke. Untuk yang saya ajarin, kenapa kok ASP.NET aja? Kenapa nggak pakai .NET Core ya? Gampang. Anda belajar .NET dulu, baru nanti untuk pengembangannya itu lebih gampang, lebih simpel lagi. Tapi nanti kalau Anda langsung .NET Core itu kan agak ribet ya. Jadi sintaknya itu hampir sama, tapi ada beberapa beda nanti dia agak ribet untuk pengembangannya gitu. Jadi kenapa kok saya nggak pakai ASP.NET Core ya sama biasa yang pakai .NET aja gitu. Jadi istilahnya kalau untuk Anda belajar pertama ya, itu kan standarnya kita itu kan ASP.NET. Oke. Nanti untuk pengembangannya itu kan lebih istilahnya ke aplikasi lebih besar, terus komunitas, istilahnya agak ribet ya itu. Jadi Anda belajar basic dulu, baru nanti untuk pengembangannya itu pakai .NET Core. Kalau di industri itu lebih kebanyakan ya, itu lebih pakai ASP.NET biasa saja. Oke, karena untuk ini kan .NET Core itu lebih ini ya, lebih tinggi untuk spesifikasinya, terus codingnya itu agak-agak rumit gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai ya. Nih, target saya, oke, .NET Core sama .NET Framework. Oke, gini ya. .NET Core sama .NET Framework. Oke, kalau untuk framework ya, contohnya kan kayak gini. Framework itu dia untuk seperti MVC, Multi View Controller. Oke. Jadi di framework itu kita create ya, itu sudah tersusun. Tersusun istilahnya untuk letak-letaknya di mana saja. Jadi dia lebih ke framework itu lebih ke MVC, Multi View Controller. Itu lebih untuk pengembangan lanjutnya. Sama kalau kita kayak belajar PHP ya, apa sih bedanya PHP sama Laravel? Bener kan? Laravel itu salah satu framework, oke? Okay? Dan framework itu ini ya, framework itu sudah ada seperti routernya. Oke, okay, router itu susunan untuk bagaimana sih untuk pembacaan coding antara untuk menghubungkan satu dengan menghubungkan
lainnya itu disebut dengan routing ya, sorry, bukan router, routing ya. Oke. Jadi di framework itu istilahnya keamanannya, terus dia lebih kecepatannya, terus fitur-fiturnya itu sudah ada semua. Jadi kita tidak perlu untuk menambahkan lagi yang model-model framework. Sama kan Anda sekarang belajar PHP ya. Kenapa kok ada PHP framework? Ya. Framework itu contohnya kita ada Laravel, oke. Habis itu CodeIgniter, oke. Itu kan jenis-jenis framework. Dan itu modelnya MVC, Multi View Controller. Kalau kita langsung download, install kan kalau kita ekstrak ya, kan berbentuk zip. Itu kan sudah ada susunannya, oke. Jadi istilahnya ini memudahkan kita sebagai pengembang programmer itu untuk mengembangkan aplikasi lebih bagus lagi, lebih stabil lagi, dan untuk mengurangi beberapa contohnya kayak kelemahan-kelemahan untuk security, biar nggak kena hack dan lainnya itu kan sudah ada dalam satu bungkus. Jadi beberapa fitur ya, plugin itu sudah ada di dalam paketnya itu, dari dalam satu bungkus. Oke, itu bedanya. Sama dengan kita untuk create ASP pertama, itu kan sudah ada namanya, kita buka dulu ya. Aduh, saya lagi error. Ini, saya contohin dulu ya. Oke. Waktu kita pertama create aplikasi ya, contohnya ini, kita nanti minggu depan Anda usahakan sudah install ASP.NET yang MVC ya. Contohnya kita klik File, New Project. Oke. Di New Project ini kan kita ada ASP.NET Core Web Application. Terus ASP.NET Web Application.NET Framework ya. Jadi di .NET Framework itu plugin semuanya itu udah dalam satu. Oke. Contohnya kita kan ada dua. Nah, di sini kan ini. Di framework ini kan ada pilihan ya. Ada empty. Empty itu artinya dia kosong. Web form itu yang kemarin ya, Anda yang sudah belajar pemrograman basis data kan sudah saya ajarin. Bagaimana create web form, terus bagaimana koneksi database, dan lain-lainnya. Kita untuk di PBO, untuk tambahnya kita pakai MVC, Multi View Controller. Kita create. Oke, ini saya demoin ya. Sebelum mulai biar Anda paham dulu. Nih. Oke, ini contohnya. Oke. Di sini dia sudah untuk framework itu maksudnya sudah tersusun semua. Ada controller, ada form, ada model, nanti Anda tambahkan, ada script. Ini, sorry, bootstrap ya. Nah, di framework itu sudah lengkap. Jadi di aspek Pak, ini jadi di aspek kita nggak perlu install bootstrap, nggak perlu. Dia sudah, Anda tinggal untuk menambahkan config dan lainnya. Ini salah satu kelebihan dari framework. Sama waktu Anda yang istilahnya kan belajar PHP, pemrograman web ya. Terus Anda kalau pakai PHP murni kan Anda buat sendiri folder-foldernya. Oke. Kalau kita pakai Laravel itu kan framework. Waktu kita ekstrak ya dari download itu kan sudah ada folder dan sudah ada sistemnya. Ini disebut dengan framework. Sudah ada isinya maksudnya. Jadi kalau kita mau untuk controller, berarti ini semua untuk controller semua. Minggu depan saya jelasin ini bagaimana penggunaan ya. Oke. Terus kita running. Oke. Ini tanpa kita ngapa-ngapain, istilahnya aplikasinya pun sudah jadi. Oke. Karena ini istilahnya dalam bentuk untuk framework-nya. Sudah jadi ya. Saya nggak ada ngapa-ngapain. Saya nggak ada masukin kode dan lainnya. Ini contohnya. Oke. Jadi ini kan pakai bootstrap. Bener kan? Ini sudah bootstrap. Ini sudah bootstrap. Oke, jadi Anda tinggal ngedit ataupun tinggal nambahin template.
Kalau seandainya ada bootstrap bagus apa, Anda tidak perlu tambahkan bootstrap, karena sudah di dalam frameworknya ini. Oke, ini disebut dengan frameworknya. Oke, jadi salah satu kelebihannya ini. Beda dengan Anda membangun dari ASP.NET yang basic biasa, framework ya. Itu harus Anda tambahkan lagi untuk jQuery, ASP.NET, terus Bootstrap dan lainnya itu Anda tambahkan manual. Oke, ini contohnya. Jadi minggu depan, minggu ini, hari ini ya, chapter 2 saya tidak bahas ASP.NET ya. Minggu depan kita start sama untuk C-Sharp-nya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan, Doi. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, itu contohnya ya. Itu contohnya framework. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Santai ya. Saya lebih suka Anda tanya. Bahkan kalau seandainya saya nggak bisa ya untuk PR saya gitu kan. Karena biar gimana pun dosen itu kan nggak Google ya, serba bisa. Mungkin pas lupa, pas hang, ya apalagi kita kuliah semalam ya, tenaga sisa-sisa kan, gitu, sama dengan Anda semua. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk lagi ya. Di chapter 2, ini Anda pakai Visual C# Desktop yang DOS. Oke, yang DOS, kita lanjut ya, sebentar saya buka dulu. C# saya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, sebentar. Oke. Kita lanjut di chapter 2. Oke, ini. Sorry. PowerPoint dulu ya. Oke. Chapter 2 kita bahas tentang kelas dan objek di Object Oriented Programming. Oke. Ini salah satu penting, basically. Jadi, Anda harus tahu apa itu kelas, apa itu objek. Oke. Sorry untuk chapter 2. Materinya sudah saya upload tapi masih bahasa Inggris ya. Sebelumnya sih saya ngajar kelas internasional ya. Ada mahasiswa luar, jadi standarnya pakai bahasa Inggris. Oke, nanti selanjutnya saya rubah jadi untuk bahasa Indonesia. Oke, ini pertama introduction tentang object oriented programming. Oke, jadi salah satu untuk bagaimana kita untuk mengembangkan standar coding ya secara internasional untuk penempatan. Oke, jadi untuk mana seandainya ini yang untuk kelasnya, ini objeknya, oke, ini inherentnya, oke, dan ini untuk get, set, dan seterusnya. Kalau kemarin Anda waktu pemrograman basis data ya, Anda belajar C#, untuk coding kan satu form ya, ke bawah semua untuk code-nya. Bener kan? Kemarin yang saya ajarin. Terus kalau di OOP itu harus Anda bedakan, ini kelas, ini objek ya, harus dipisah-pisahkan. Tujuannya kenapa? Ini kan salah satu kita untuk mempermudah si user untuk letaknya tahu, oh ini untuk controller, berarti ini controller semua, ini untuk view tampilan ya, view semua dan lainnya. Oke. Kalau dicampur semua satu form, otomatis dia akan pusing ya. Kalau kita yang buat sendiri, is okay, kita paham. Tapi kalau seandainya di perusahaan biasanya itu sharing coding ya. Kita buat aplikasi di set Batam, bagus. Nanti contohnya set India, set China, set Singapura, itu mau pakai aplikasi kita dan mau mengembangin. Otomatis kan kita sharing codingnya ya. Kalau sharing codingnya dilihat, wes hancur. Gimana kita bacanya? Otomatis dia akan lebih bingung sendiri. Tapi kalau kita menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming, jadi kita dibagi-bagi. Ini kelas, ini view, ini controller.
dan lain-lainnya. Itu sangat memudahkan. Oh, sudah tahu. Oke. Oke, jadi ini introduction OOP. Oke. Contohnya banyak sekali untuk pengembangan OOP dan standar di perusahaan sih rata-rata nanti karyawan itu diminta untuk membuat aplikasi berbasis OOP. Kalau yang kita ngembangin sendiri, kita pakai sendiri sih kan nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita sharing coding ya untuk mengembangin itu biasanya yang nanti jadi bermasalah. Oke. Ini we use OOP ya. Jadi salah satunya itu OOP adalah untuk memudahkan untuk struktur programnya. Salah satunya itu untuk pembacaan codingnya ya, alurnya codingnya, konsep codingnya. Terus kita untuk membreakdown itu untuk ngecek ya, ngecek jalannya aplikasi dari A, B, C, D itu nanti disebut dengan breakdown. Oke. Jadi nanti untuk bagaimana pemanggilan proseduralnya, bagaimana pemanggilan untuk functionnya itu sangat membantu. Jadi salah satunya itu adalah untuk memudahkan bisnisnya, oke, untuk memudahkan pembacaan struktur programnya. Oke. Jadi ini salah satu kenapa sih kita menggunakan atau kita membuat aplikasi modelnya object oriented programming. Object oriented programming itu kan ini ya sebelumnya, dan OOP itu untuk pengembangan pemrograman web. Oke. Bisa sih bisa, tapi agak kesulitan, agak ribet. Makanya yang terbaru sekarang itu ada disebut dengan MVC, Multi View Controller. Apa itu MVC? Minggu depan kita bahas. Oke. Di contoh MVC itu banyak sekali, dan biasanya MVC itu disebut dengan framework. Dalam satu bundle, satu paket, ya itu sudah lengkap. Jadi kita tinggal ngembangin aplikasi. Contoh kalau yang PHP, MVC itu seperti Laravel, CodeIgniter, okay, terus React Native, dan lain-lainnya. Oke, itu model MVC versi PHP. Kalau MVC versi Microsoft itu menggunakan ASP.NET MVC ya. Oke. Terus ada juga versi core-nya. Core-nya itu istilahnya untuk pengembangan untuk tingkat lanjutan lagi. Oke. Itu nanti ya. Itu nggak akan kita bahas di OP. Biar Anda enjoy, nyaman, baru nanti kita lanjut ke yang lainnya. Ini salah satunya, nanti Anda bisa baca teoritisnya. Di OOP itu ada karakteristik. Oke. Jadi Kalasir itu salah satunya itu adalah untuk bagaimana sih untuk fundamental konsepnya. Oke. Terus untuk pembacaan bahasa pemrograman OOP-nya. Oke, jadi jangan khawatir, ini salah satu ya, OOP itu kalau memang pertamanya Anda kalau belajar otodidak susah, oke, karena dari OOP itu harus untuk programming language-nya itu harus step by step ya, baru Anda bisa paham. Kemarin Anda kan sudah bisa kemarin yang buat C#, buat ASP.NET ya, walaupun dengan nggak konsep OP dan MVC. Kenapa? Karena kemarin saya fokusnya di database. Kemarin kan pemrograman basis data. Kalau ini kita fokusnya ke code-nya. Ya, misalnya untuk bagaimana kita untuk membreakdown coding, terus bagaimana kita untuk pembacaan codingnya. Oke, jadi nanti targetnya itu Anda bisa untuk membuat OOP, terus bisa untuk mendesain dan bagaimana mengimplementasikan di sebuah aplikasi ataupun projectnya. Oke, di OOP ada disebut dengan objek. Ini salah satu penting juga ya. Terus apa itu objek? Oke, jadi objek itu merupakan salah satu struktur ya, struktur data. Oke, dan di dalam objek itu ada prosedurnya. Oke. Prosedur itu istilahnya bagaimana
data itu bekerja ya, alirannya itu bagaimana, modelnya gimana, datanya itu dari mana sampai mana. Oke, ya itu contohnya, salah satunya itu kita untuk bagaimana kita untuk men-tracking data ya, contohnya untuk transaksi, inventory, produk, dan lain-lainnya. Oke, ini contohnya bagaimana sih objek itu. Selanjutnya di OOP itu ada disebut dengan basically class dan object. Ini untuk pertamanya. Oke. Jadi di kelas itu Anda istilahnya bisa ya untuk bagaimana kita untuk melihat ya, untuk user define tipenya apa. Terus kelas ini bisa untuk link, ya. Link itu untuk mengakses ke mana saja untuk hierarki strukturnya. Karena di kelas itu bisa berisi banyak objek. Ya, contohnya gini, kelas ikan. Ikan kan secara keseluruhan ya. Ikan itu banyak. Objeknya bisa disebut dengan ikan cupang, ikan hiu, dan ikan apa gitu ya, dan banyak lainnya. Jadi itu kelas itu istilahnya konsep untuk seluruhnya. Oke, objek bagian dari kelas. Jadi di kelas itu nanti Anda akan bagaimana sih untuk belajar strukturnya. Oke. Karena di kelas itu ada main class, ada lower class. Kalau kemarin Anda ngoding di main class, bener kan? Main class ini saya demoin. Oke, sorry. Ini. Kemarin kan ngoding Anda kan di sini aja kan, bener kan? Oke. Semuanya di sini Anda hajar semua jadi satu. Insert, update, delete, dan semuanya Anda jadikan satu. Oke. Kalau untuk yang OOP nanti kita bisa untuk banyak kelas dan bisa untuk kita buat kelas lain lagi. Oke, di OOP-nya. Sebentar. Oke. Kita pakai ini dulu. Oke, ini untuk pengertian kelas. Jadi, bagaimana sih Anda nanti untuk menghubungkan antara kelas dan objek? Oke, ini target kita ya. Terus di kelas dan objek itu ada disebut dengan atribut. Ya, atribut merupakan bagian dari kelas dan objek. Ini contohnya. Jadi atribut itu merupakan datanya ya, untuk data konsep objeknya dari kelas. Contoh untuk mudahnya, ini salah satunya atribut itu untuk kita merepresentasikan karakteristik dari objek. Contoh sederhana itu kita buat kelas untuk kelas fruitnya ya, itu atributnya bisa untuk color ataupun untuk paste. Contohnya untuk mango object ya, contohnya ada nanti colornya itu bisa yellow and sour tester. Apple object itu bisa untuk colornya itu bisa red, contohnya ada untuk sweet tester dan lain-lainnya. Ini contoh bagaimana penggunaan atribut. Sedangkan kelas itu merupakan struktur utama atau basic strukturnya di object oriented programming. Karena ada dua tipenya ya, itu disebut dengan field ya, ada atribut, ada properti, dan ada disebut dengan method ataupun behavior-nya. Oke, jadi di kelas itu nanti kita deklarasikan variabelnya apa saja ya untuk formnya. Terus bagaimana kita untuk pemanggilannya. Terus bagaimana kita untuk mereferensikan objeknya. Salah satunya itu kita bisa menggunakan get dan set. Get set itu artinya ada yang memberi, ada yang menerima. Istilahnya saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, ada juga disebut dengan objek ya. Oke, ini objek ya. Objek istilahnya
build from untuk bagaimana kita set datanya. Salah satunya itu atribut ya, untuk kita pemanggilan variabel-variabelnya apa saja. Apakah di variabel itu ada untuk spesifikasinya. Oke. Terus bagaimana itu untuk penggunaan metodenya. Oke. Ini nanti objek ya. Objek, terus di objek turunannya lagi itu ada metode. Oke. Ini metode ya. Di metode untuk contohnya ya, ada metode tipe primitif dan ada untuk return methodnya. Jadi salah satunya itu untuk list parameter. Parameter apa aja sih yang dipakai. Oke. Ada juga untuk konstruktor ya. Jadi konstruktor itu adalah untuk metodenya. Oke, salah satunya itu untuk name reusable dari class name. Oke, ini contoh konstruktornya. Di konstruktor itu nanti ada untuk properti dari konstruktor. Contohnya itu ada namanya. Oke, jadi untuk nama dari kelas. Jadi kelas itu harus ada namanya. Salah satunya itu kita untuk memudahkan pemanggilan. Karena dalam satu form itu tidak hanya satu kelas, tapi bisa untuk beberapa kelas. Oke, misalnya lower kelas, itu kan ada namanya. Itu namanya itu yang nanti kita call atau kita panggil ke main class. Oke, itu disebut dengan untuk konstrukturnya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Sebelum saya jelasin bagaimana sih penempatan ataupun untuk penggunaan kelas dan objek di aplikasi C# ya, untuk DOS-nya. Oke. Jadi untuk logika saya pakai DOS ya, supaya Anda paham konsepnya. Nanti untuk implementasi Anda boleh pilih ya, mau pakai web based ataupun desktop. Masalah yang penting Anda paham. Terus nanti kalau seandainya untuk proyek akhirnya kan kita seluruh mata kuliah kan satu proyek ya, mungkin agak ribet juga sih, tapi saya mungkin lebih banyak ngambil dari tugas-tugas. Oke. Karena siapa tahu nanti Anda untuk proyek akhirnya itu bisa ngambil PHP ataupun mobile ya, berarti saya nggak ada masalah. Yang penting Anda buatnya itu menggunakan logic OOP ataupun MVC, Multi View Controller. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke code-nya. Silakan, Jose, Rio, Steven, yang lainnya, Jose, ada yang mau tanyakan? Untuk kelompoknya, ada yang sudah buat kelompok? Ada yang sudah buat kelompok? Minggu depan saya ngasih tugas ya, minggu ini free tugas. Atau sudah buat kelompok? Silakan. Sudah buat kelompok? Steven? Dari dosen yang lainnya ada sudah buat kelompok? Ayo. Sudah buat? Ada Pak, udah ada kelompok. Ya, sudah ya. Oke ya. Kalau sudah, bagus ya. Oke, jadi minggu depan saya bisa untuk ngasih tugas. Ataupun minggu ini mau ngerjain juga boleh ya nanti ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke code-nya ya. Oke, ini materinya sudah saya sharing ya. Itu di e-learning.
di e-learning. Oke, ada login di TDO ya. Ini materinya, videonya menyusul ya. Karena kemarin saya ngajar ini ya, saya belum sempat kemarin sore. Biasanya sih saya Sabtu Minggu kan saya free ya, itu ngerjain buat video, perbaiki materi dan lainnya. Tapi kemarin saya ngajar untuk training SDF ya, Software Development Fundamental. Jadi ini agak skip dulu karena saya fokus di SDF. Ini materinya Anda bisa download, sudah ada semua. Ini saya jelasin langsung di code-nya aja ya. Oke. Kemarin Anda pemrograman basis data, Anda ngodingnya kan di sini semua. Oke, bener kan? Di sini semua Anda hajar, Anda buat kelas, objek, public, private, bahkan protect di sini semua. Oke, private void-nya ya di sini. Oke. Kemarin sengaja saya nggak kasih model OP. Tujuannya kenapa? Supaya intinya Anda sudah bisa paham dulu buat aplikasi running. Oke? Jadi di kemarin Anda sudah paham, baru sekarang kita lanjutkan untuk logiknya. Oke, kita bahas logiknya. Pertama sekali Anda buat kelas. Ini disebut dengan kelas ya. Oke. Ini bukan kelas utama. Kelas ini biasanya disebut dengan lower class. Sedangkan untuk kelas utama atau main class ini disebut dengan main class. Jadi kalau kita buat create baru ya untuk aplikasi, itu langsung akan tercreate main class. Ini tidak ada ya, langsung ada isinya. Oke. Selanjutnya Anda tambahkan untuk class name. Ini kita beri nama class name. Artinya kita membuat kelas baru. Di kelas baru ini saya mau menghubungkan antara lower class dengan main class. Ini kelas ya. Di dalam kelas itu ada disebut dengan objek. Oke, ini contohnya objek-objeknya. Oke. Di objek itu ada metode. Metode itu biasanya ada get dan ada set. Ini untuk memudahkan kita kasih tanda. Oke, ini. Terus kita bisa tambahkan juga untuk public void-nya. Oke, ataupun untuk public string. Salah satunya itu kan memudahkan ya. Memudahkan istilahnya untuk kita breakdown, terus aliran datanya, memudahkan untuk pengembang lainnya itu untuk mengembangkan aplikasi yang sudah kita buat. Itu sih intinya dari konsep object oriented programming ya. Jadi ini saya kasih, nanti orang tinggal ngembangin, oh ini modelnya, strukturnya, ini objeknya, ini kelasnya, ini main kelasnya. Tapi kalau kemarin ini semua kan dihajar, Anda masukkan di sini. Ini bukan model konsep object oriented programming. Misalnya masih untuk programming secara keseluruhan. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, setelah Anda membuat kelas ya, baru kita deklarasikan apa sih untuk yang akan kita gunakan. Ataunya kita deklarasikan untuk datanya. Oke. Datanya kita buat untuk private string. Jadi di dalam kelas ini saja, kelas lain tidak bisa akses. Berhubung ini satu kelas, jadi kita bisa buat untuk private-nya. Terus di kelas kita tambahkan lagi objeknya. Oke. Contohnya kelas ikan. Objeknya itu bisa ikan paus, ikan bandeng, ikan mujair, ikan tongkol, ikan tenggini, ataupun ikan-ikan yang lainnya. Jadi ini
untuk objeknya. Di objek kita buat public supaya bisa akses secara keseluruhan. Oke. Di sini, di public ini, saya kasih nama public name. Di public name itu kita dikasihkan isinya ada string ya, fname, string mname, dan string lname. Oke. Ini kan ada private-nya, private string-nya ya, istilahnya untuk pemanggilan datanya. Jadi kita buat untuk first-nya, kita public-nya ini fname. Untuk middle ini mname. Sedangkan untuk last itu lname. Oke, ini sama ini sudah terhubung untuk datanya. Oke, terus ini yang akan nanti mau kita public, mau kita tampilkan. Oke, jadi ini untuk public override string to string. Jadi to string ini yang akan nanti kita panggil. Oke, secara keseluruhan jadi return-nya itu ada first, ada middle, ada last. Oke. Setelah kita buat kelas, buat objek, kita masuk ke metode. Di metode itu biasanya ada dua. Nanti yang lainnya kita bahas secara gampang dulu. Metode itu ada get, ya, get and set. Oke, jadi di get ini istilahnya bagaimana kita sejelasin secara umum ya, supaya Anda gampang menerimanya. Jadi get itu ada get itu untuk memberi, set itu untuk menerima. Jadi ada yang saling memberi, ada saling menerima. Ini bagaimana penggunaan get dan set. Kita buat get-nya. Get-nya public string get last. Berarti untuk return-nya last-nya. Terus ini ya, public get-nya itu first. Berarti ini untuk first-nya. Public void set. Jadi ini untuk memberi data, ini untuk menerima data. Ini kita buat untuk set first-nya. Jadi string-nya ini fname sama first fname. Ya. Oke, nanti hubungannya langsung ke atas. Di sini untuk public void ini setnya ini last lname. Berarti ini untuk class-nya itu lname. Oke. Selanjutnya kita buat untuk public void set name-nya. Kita ada fname, mname, lname ya. Ini pas hubung ke atas, ke atas lagi, sampai jadi datanya itu saling tersusun untuk metodenya. Selanjutnya ini ada middle. Oke, di middle-nya ini sama, dari atas sampai bawah ini tersusun juga. Oke, sampai private string first-nya, middle-nya, last-nya. Selanjutnya ini di last ini ada lname. Sama ya, sampai ke atas. Ini. Oke, jadi istilahnya konsep untuk hierarki datanya itu saling tersusun antara satu dengan yang lainnya itu untuk memudahkan. Pak, ini kan gampang, ngapain nggak buat seperti ini? Oke, ini kan baru satu kelas. Kalau seandainya aplikasi besar, itu sangat mudah kita untuk handling, untuk breakdown, untuk cek datanya. Oke, kalau untuk sampel sederhana sih nggak masalah. Cukup di sini kan bisa ya. Tapi kan kalau datanya besar, aplikasinya besar, itu sangat memudahkan untuk penyusunannya. Berarti view ini aja untuk view, kita lihat bawah semua. Ada error, kita tambahin, kita mau tambahin di mana, kita di view semua. Kontrol, berarti ini khusus untuk kontrol semua. Oke. Ini kelas, berarti ini kelasnya semua. Kita cek kelas apa yang kita buat. Oke.
ini objeknya. Oke, jadi ini salah satu untuk memudahkan kita untuk pengembangan aplikasi. Oke, selanjutnya kita buat ini untuk set name. Ada first name, ada middle name, ada last name-nya. Oke, ini untuk memberi dan menerima ya. Jadi ini contohnya untuk return first, untuk first-nya value. Oke, ini untuk public string first-nya. Terus setelah Anda lower class-nya selesai, sudah Anda buat, baru Anda lanjutkan ke main class ataupun di kelas utamanya. Apa sih yang mau akan kita buat atau yang akan kita tampilkan? Oke. Name-nya itu ambil dari kelas. Oke. Terus main name itu untuk penamaannya ya. Oke, nggak harus namanya main name, itu bebas kok, pakai apa saja boleh. New name, data pertama utama itu ada Saiful Anas Aklani. First name, first name, middle name, last name. Oke. Console, grade name, main name. Ini main name ya, to string. To stringnya mana? Di atas. Ini. Bener kan? Berarti nanti dia tampilnya di sini. First name, Saiful, middle name, Anas, last name, Aklani. Oke, understand ya? Jadi, main name, first. Data kedua, first-nya kita rubah jadi contohnya kakak. Oke, maka yang akan tampil adalah kakak, Anas, Aklani. Karena ini kita di first ya, first ini yang akan kita rubah. Oke, jadi di first ini nanti dia akan berubah. Oke, ini secara hierarki untuk pembacaannya. Jadi nanti akan keluar Saiful Anas Aklani, keduanya itu Anas, kakak Anas Aklani. Console word name, main name, to string akan tampil di sini keduanya. Tapi di sininya nggak Saiful, otomatis dia akan ketimpa dengan data baru. Next, console word name, main name, set last. Set lastnya yang mana? Ini. Oke, ini akan berubah ke ujung ini. Kedua, kenapa Pak nggak langsung baca ke atas? Nggak Saiful, kenapa harus baca kakak? Karena sesuai dengan urutannya. Oke, jadi di main name ini, to stringnya akan berubah jadi kakak Anas Aklani. Console word name, main name, get, last, dan first. Otomatis yang terakhir dan pertama akan tampil. Jadi kalau di running seperti ini. Sorry. Kayaknya kok IS ya. Saya salah buka kayaknya. Sebentar. Salah buka bentrok. Saya buka. Bentar ya. Kayaknya saya tadi crash bentrok sama yang tadi. Bentar, saya buka aplikasi saya. Oke, saya share screen lagi.
Sorry ya, harusnya seperti ini. Tadi IE ya, kayaknya tadi hang bentrok double. Oke, kita code-nya sama yang tadi. Kita running. Oke, di code pertama ini. Oke, biar Anda paham. Jadi ini data pertama untuk yang tampil ya, first-nya. Jadi Saiful, Anas, Aklani. Set kedua ini nanti yang kita merubah adalah untuk first-nya, jadi kakak. Ini kakak. Dibaca di toString yang tadi. Otomatis Anas, Aklani. Oke. Kedua itu nanti yang set last-nya. Oke, kita berubah jadi Sofia ini. Ininya tetap sama. Kakak, Anas, Sofia. Dan console wordline tampil ya. Selanjutnya, terakhir itu adalah get last. Get last-nya Sofia. Koma, my name first, kakak. Oke. Read key. Ini untuk bagaimana kita untuk menampilkan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini contoh sederhana bagaimana kita untuk menempatkan kelas dan objek. Di objek nanti ada metode, salah satunya itu bagaimana kita untuk penggunaan get, set ya. Oke. Konstruktornya apa dan lainnya. Oke. Ini contohnya. Oke, sebelum ada pertanyaan saya absen dulu ya. Nanti takut lupa skip lah. Kelvin, hadir? Kelvin? Hadir, Pak. Ya. Tri Susanti? Hadir, Pak. Ya. Riki Hartanto? Hadir, Pak. Ya. Elwan? Hadir, Pak. Jose Manuel? Hadir, Pak. Christopher Komali? Hadir, Pak. Christopher? Hadir, Pak. Hadir ya. Sanata? Hadir, Pak. Yang ntar. Kelvin ini baru ini ya. Baru pertama kelas dengan saya ya. Ya, Ya, Vin? Pak. Ya, Pak. Iya. Oke. Riki Hartanto itu kemarin atau sama saya nggak, Riki? Lupa saya. Enggak kan? Baru pertama ya? Iya, Pak. Iya, baru pertama ya. Saya masih ingat ya. Elwan ini baru pertama dengan saya. Benar kan, Wan? Iya kan, baru pertama kelas ya? Enggak kayaknya. Sebelumnya juga pernah. Sebelumnya. Pemrograman basis data ya? Oh, iya. Benar-benar. Pertama kali. Pertama, enggak lah. Saya masih ingat, ini baru pertama. Kalau Jose, iyalah itu kan. Iya, Kemarin pertama. kan sama saya kan Jose? Iya kan Jose Manuel? Iya, Pak. Ya, Christopher Komali ini baru pertama kalau nggak salah. Iya kan? Bener, Pak. Ya. Sanata Limanto. Baru pertama kan? Iya, Pak. Ya, Vincent ini kemarin sama saya kan Vincent? Iya Pak, hadir Pak. Ya, Avandi juga. Masih ingat ya. Avandi hadir? Hadir, Pak. Hadir. Jose Fernando ini pertama kelas dengan saya kan Jose? Iya, betul, Pak. Ya. Kalau Calvin ini kemarin sama saya, Vin. Iya, Pak. Kalau Kelvin Peng ini baru pertama ya? Ya, Pak. Iya. Oke. Jidatul Akbar ini kemarin sama saya. Ya Pak. Masih ingat saya kan berarti kan? Jasa Dinata baru pertama ya? Ya betul Pak. Ya. Oke. Melvin kemarin sama saya. Ya, Vin? Hadir, Vin? Ya, hadir, Pak. Enggak, Pak. Ya. David Pramono pertama dengan saya kelas ini kan? Ya, Vin? Ya, Pak. Ya. Jevon Junanto pertama ya? Iya, Pak. Ya, sebelumnya sama Pak Warno kan? Iya. Ya. Kusuma Batara sama ya?
Baru pertama kan? Benar Kusuma? Kusuma hadir? Atau ada mic-nya yang rusak? Kusuma hadir? Kusuma nggak hadir ya. Nelson Douglas? Hadir, Pak. Nelson baru pertama ya? Iya, Pak. Iya. Nelson satu lagi hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Evan Carles ini pertama dengan saya kan, Van? Iya, Pak. Pertama kali. Novita Chris ini kemarin sama saya. Iya, Pak. Benar ya? Andreas hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Stephen Salim? Hadir, Pak. Tio Satria Wijaya? Tio hadir? Dia cuti 1 Katanya semester, Pak. cuti. Oh, sorry. Sudah 1 semester ya. Isu hadir? Isu hadir? Isu? Halo Pak. Iya. Pak, maaf Pak, Kusuma hadir. Soalnya tadi lagi di jalan. Oh iya, Kusuma. Oke. Tio Satria Wijaya. Sorry, tadi cuti ya. Sorry. Catherine? Hadir, Pak. Baru pertama kelas kan, Catherine? Iya, Pak. Chris? Hadir. Hadir, Pak. Baru pertama ya, Chris? Iya, Pak. Baru pertama, Pak. Ya. Sama Jason Wirawan. Baru ini ya, sama kelas saya ya. Iya, Pak. Jason. Ji Hesiel Putra Galang. Jihe? Hadir, Pak. Hadir ya. Baru pertama kelas ya. Sama Ya. saya kan. Rifli hadir. Hadir, Pak. Baru pertama kelas ya? Iya, Pak. Baru pertama kali, Pak. Iya. Robin? Hadir, Pak. Baru pertama ya, Bin? Iya, Pak. Pertama, Pak. Iya. David? Hadir, Pak. Baru pertama kelas sama saya kan? Iya, Pak, benar. Iya. Dayton sama juga ya? Iya, Pak. Hadir, Pak. Iya. Audrey Sojana hadir? Hadir, Baru Pak. pertama ya, Audrey? Enggak, Pak. Oh iya, sorry. Soalnya saya kalau lihat namanya agak-agak lupa ya, kalau wajahnya pasti ingat gitu kan. Roy Valentio. Roy ini Hadir, Pak. sebelumnya pernah satu kelas sama saya kan? Enggak, Pak. Baru pertama kali Baru ini, Pak. pertama ya? Oh, agak Iya, Pak. familiar namanya tuh, mungkin yang kelas yang lain ya. Silvina ini baru pertama kalau nggak salah. Hadir, Pak. Iya, baru pertama. Ya. Sama Muhammad Yusuf ya. Betul, Pak. Oke. Sudah hadir semua. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Soal kelas dan objek. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan ya. Oke. Karena kita kalau bisa sih banyak discuss ya. Atau Anda mau sharing juga boleh, sharing pengalaman ya. Oke. Karena ini kan pilihan Anda ya. Jadi Anda sudah menentukan. Kita semester 4 ada 2 peminatan, 1 ke DKV, 1 ke PSI, ke programming ya, ataupun software engineering, ataupun sistem analis. Jadi itu sudah pilihan Anda. Oke, kalau Anda sudah pilihannya ke sini, jadi Anda harus fokus. Oke, harus fokus. Fokusnya gimana? Karena nanti waktu Anda ngelamar kerja ya, di interview, kalau Anda baru fresh ya, baru tamat, pasti ditanya, project apa yang sudah Anda buat? Boleh lihat demonya, biasanya ya, kalau yang istilahnya Anda yang baru join, juniornya, sudah pernah buat apa saja, pasti ditanya logiknya. Jadi, karena Anda sudah pilihannya sebagai programmer, software engineering itu Anda harus coba-coba. Ya, maksudnya coba-coba ini kalau dikasih case study itu Anda kerjakan. Walaupun
dalam satu kelompok kan ini ya, tidak presentasi semua. Biasanya saya sih satu kelompok satu aja proyek kan cukup. Oke. Tapi tetap Anda kerjakan, kecuali kalau sebelum kemarin kan proyeknya ini ya, ada lab-nya dan kita offline kelas. Offline kan saya bisa ngelihatin satu-satu kan, mana yang sudah jalan, mana yang selesai, terus mana yang error. Kalau kayak gini kan saya nggak bisa lihatin Anda, nggak bisa nungguin. Jadi saya minta kerjasamanya, supaya Anda paham, dan untuk programming ini Anda dipakai ya untuk sampai kerja di kantor, kecuali Anda mau jadi nggak sesuai bidangnya gitu kan, nanti kan pilihan kan terserah Anda. Jadi di mata kuliah saya ini saya harap semuanya itu paham, ngerti, dan bisa untuk nyobain. Jadi saya selalu share materi, nanti saya share video tutorialnya ya. Mohon maaf karena saya minggu kemarin sama minggu ini, Sabtu Minggu saya ngajar training SDF ya, Software Development Fundamental. Itu basic tapi banyak belajarnya. Ada belajar teknik pemrograman, ada belajar OOP, ada belajar struktur data, ada belajar desktop, ada belajar web base, ada belajar data server ya, pakai IIS ya, Internet Information Service. Jadi banyak banget. Oke. Di sini ada yang sudah lulus sertifikasi, sudah ngambil? Ada yang sudah ngambil sertifikasi? Sudah. Steven apa yang sudah ambil? Sertifikasinya apa? Oh, Agile Spectrum ya. Itu semacam teori ya? Tentang apa itu yang dibahas? Tentang apa itu, Steven? Yang Agile Spectrum itu. Lebih teoritis ya? Enggak code ya? Kalau saya sih lebih ke code ya. Karena saya dari tahun 2009 sih sudah jadi programmer ya sampai sekarang, dan masih juga error. Oke. Masih juga kadang kalau stuck nanya Google ya, namanya juga manusia. Karena pengembangannya ya, saya belajar coding itu dari DOS. Jadi ada dulu C++, ada Pascal, dan dulu tahun 2005 itu kan pemrograman web belum familiar dan belum ada ya. Untuk HTML pun cuma untuk tampil standar doang ya dulu itu ya, jadi jarang dipelajarin. Dan untuk C-nya itu masih pakai DOS. Terus untuk GUI-nya itu VB6 dulu ya, Visual Basic 6 itu baru-baru tampilan GUI. Oke, zaman dulu. Terus kenapa saya nggak ada pernah belajar kayak C#.net, terus ASP.net, terus mobile app, hybrid ya. Oke, saya bisa. Padahal saya itu belajarnya otodidak. Oke. Kenapa saya bisa? Karena saya basicnya sudah kuat. Ya, karena zaman saya dulu itu kan belajarnya logik semester 1 semester 7. DOS seluruhnya kan. Jadi basic saya itu seperti kayak OOP, struktur data, basic dan lainnya itu banyak basicnya itu. Makanya kalau kita sudah tahu konsepnya aplikasi ya, jadi kalau kita untuk belajar bahasa pemrograman pasti kita lihat strukturnya. Oh, ini template-nya ini kan. Kalau kita sudah tahu logiknya itu gampang gitu untuk belajarnya. Di samping kita bisa lihat literatur seperti e-book ya, e-book ataupun di forum-forum ya, itu biasanya. Oke. Jadi kalau Anda ngambil programmer itu kan biasanya nanti setiap waktu kan ada selalu software baru, aplikasi baru, teknologi baru ya, itu ya kita harus ikutin ya.
Oke. Karena kalau kita tidak ikutin, otomatis kita akan terpinggirkan sama ada yang adik-adik kita itu yang akan menggantikan kita. Maksudnya menggantikan itu tentang kemampuan dan teknologinya. Jadi harus update, sama saya juga update ya. Kayak seperti software-software baru, mobile app, MVC, bahkan sekarang kan MVC 5 ya. Itu kan ada MVC 4 gitu selalu. Ya saya selalu ikutin perkembangan gitu kan. Jadi apalagi saya memang istilahnya hari-hari itu Microsoft dan sertifikasi saya Microsoft gitu. Hari-hari sih saya mainnya itu web-based itu ASP.NET. Bahkan sudah 2 tahun lebih ya saya nggak main PHP gitu. Lebih banyak ke web-based. Main PHP main, tapi saya biasanya lebih mainnya itu lebih ke ininya, JSON-nya ya, JavaScript Object Notification untuk membuat API. Itu biasanya saya mainnya di situ. Kalau PHP sih saya masih ingat ya, PHP 7. Kalau PHP jarang main, biasanya sih framework mainnya. Laravel ya, gitu. Lebih gampang sih. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Soal tadi, ada yang mau ditanyakan? Oke ya, Catherine. Oke. Bagaimana konstruktor dan destruktor dan bagaimana penggunaan konstruktor dan destruktor Pak di C# ini ya. Sebenarnya kita belum masuk ke sini lebih detail ya. Saya jelasin aja dulu ya. Ini kita belum masuk karena kita lebih ke kelas dan objek karena kita baru chapter 2. Oke. Nggak mungkin kan saya langsung ngajarin Anda full dalam satu pertemuan. Pasti saya step by step. Oke ya. Di sini. Tadi kita bahas tentang konstruktor. Oke, ini ya. Jadi di konstruktor itu adalah metodenya untuk penamaannya kelas. Untuk bagaimana sih kita untuk pemanggilannya. Ini. Oke. Initiated the class in use on object. Jadi properti itu dari konstruktor. Contohnya konstruktor name itu adalah sama dengan untuk nama kelas untuk pemanggilannya. Oke, contohnya ini. Ini konstruktor kan nama kelas ya. Nih. Tapi nanti untuk lebih detailnya ini kita sambil jalan. Oke, ini. Oke, ini. Oke. Terus nanti kita untuk ini kan letaknya di lower class. Dan konstruktor nanti untuk berikutnya saya jelasin ke kita contohnya buat kelas satu lagi. Oke. Nih. Mana? Wait. Oh, sorry, lagi running. Kayaknya klik ya. Duh, kok nggak muncul ya? Sebentar ya. Saya membuat satu kelas lagi nggak bisa. Kayaknya ada saya keklik ya. View. Oke, solution item. Oke, sini. Ini kita membuat satunya kelas ABC. Ini, oke. Jadi nanti konstruktor itu kan untuk penamaan kelas. Jadi untuk memudahkan kita untuk memanggilan kelas ini. Ini kan kalau di sini masih dalam satu ini ya kelas. Ini kan udah beda kelas secara umum. Ini kan satu kelas ada disebut dengan lower class, ini ada disebut dengan main class, kelas utama.
Terus bagaimana kalau kelas ini masuk ke sini, dipanggil kelas utamanya sini. Oke. Jadi konstruktor itu adalah bagaimana kita untuk memudahkan untuk pemanggilannya ya, untuk identifikasi. Oh, ini ABC. Ini namanya name. Oke, ini untuk pemanggilannya. Jadi nanti di sini untuk pemanggilannya ini. Oke. Terus nanti kalau untuk destruktor itu nanti ya, kita belum masuk ke situ. Nanti saya jelasin. Oke. Tapi ini baru untuk secara umumnya dulu. Oke ya Catherine, sabar. Ada yang mau ditanyakan untuk kelas dan objek dulu deh, yang basic dulu. Ya, yang kelas dan objek. Silakan. Yang kelas dan objek. Sudah paham ya? Bagaimana penggunaan get, bagaimana penggunaan set, dan nanti ini kita akan dipakai ya sampai Anda buat sebuah project. Get set itu memberi menerima itu akan selalu dipakai. Mau kita pakai MVC, mau kita pakai OP. Dan untuk satu form yang seperti kemarin itu pun ada pakai get set juga. Oke. Itu salah satunya. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk lagi. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal kelas dan objek, tentang main kelas, lower kelas, pembuatan objek, pemanggilan objek, terus penggunaan metode, ya. Seperti itu dulu. Jangan yang lain dulu ya. Konstruktor oke sih saya jelasin, tapi yang untuk penamaan dulu, yang secara umum itu nanti sambil jalan ya. Oke. Nanti saya jelasin ini, nanti Anda nggak fokus ya, karena untuk belajar programming itu kita harus step by step, dari A, dari B, dari C ya, nggak bisa langsung A, C, B gitu, karena di sini saya ngajarin Anda programming itu, saya nggak pernah ngelepas Anda untuk belajar otodidak. Buat saya itu istilahnya haram ya gitu. Jadi saya ngajar Anda itu, saya bimbing Anda dari nggak bisa, dari A, dari B, dari C sampai benar-benar Anda bisa ya. Tapi nanti untuk kedepannya Anda mau dipakai mau nggak itu terserah Anda ya. Ya apalagi sekarang karena agak ribet ya. Jadi apalagi per project Anda pasti dapat partner kan, seperti Stephen Salim. Jadi udah pasti dapat A kan. Biarpun yang ada di Anda lihat hadir Pak gitu kan. Saya nggak ingin seperti itu gitu ya. Jadi saya pengen setiap tim itu kerjasama, terus Anda punya ide-ide, bahkan saya pengen Anda punya ide yang lebih bagus dari saya. Oke. Pak, saya buat yang ini yang terbaru Pak. Itu bagus ya. Oke. Karena Anda masih muda kan. Sebenarnya saya hobi ngoding, tapi karena ini ya, apalagi kita sudah kayak saya kan, sudah berkeluarga, anak banyak gitu kan, waktu banyak tersita, apalagi pagi saya ini ya di industri gitu kan, harus juga dikerjain. Jadi Anda itu istilahnya bisa untuk fokus pengembangannya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan soal kelas dan objek dulu ya. Yang lainnya kalau masih nyerempet-nyempet saya jawab, tapi kalau masih agak untuk materi contohnya kita bahas chapter 2 yang nanti yang keluar di chapter 4 nggak akan saya jawab, nanti pelan-pelan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan? Oke, kalau tidak pertanyaan kita lanjut ya. Tadi kita sampai sini. Oke, ini penggunaannya. Oke, terus kan sudah buat kelompok ya, ataupun Anda buat sendiri juga boleh. Ini pertanyaan dasar ya. Tadi Anda sudah buat bagaimana sih kita untuk pemanggilan. Oke, tadi menggunakan name, sekarang kita pakai penggunaan tanggal.
bulan sama tahun. Oke, ini saya pengen Anda membuat kelas dan objek. Oke, caranya sih seperti tadi, nggak masalah. Anda rubah nggak masalah. Yang penting running dulu. Oke, jadi ada datanya, ini date today 20.09 ya, 2021. D-nya itu ada D ini baru, ini berubah jadi 25, 09, 20, 21. Kalau untuk bulannya saya ganti, otomatis dia akan berubah 25, 10, 20, 21. Oke, tugas Anda, saya pengen Anda membuat model kelas dan objek. Oke, caranya seperti tadi. Oke, gampang ya, ini kan copy paste saja jalan code tadi. Jadi Anda buat, tampilkan seperti ini, tapi datanya seperti ini. Oke, kira-kira bisa? Atau ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal latihan yang barusan? Karena itu basic ya. Ini kita bahas tentang penggunaan kelas dan penggunaan objek di C#. Minggu depan kita coba ya untuk FVC ya, yang basic dulu. Sama nanti untuk materi selanjutnya. Ada yang mau tanyakan? Catherine, Kusuma, Ricky, Melvin, ada yang mau ditanyakan? Soal ini, apa tugas atau latihannya? Sudah jelas tentang kelas dan objek? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan seputar kelas dan objek? Sudah jelas? Oke. Jadi tugasnya Anda buat pakai DOS ya, nggak masalah. Yang penting Anda paham logik. Kalau GUI ini gampang ya. Kalau Anda logiknya sudah kuat ya, penerapan sih tinggal aja buat. Tuh. Ada yang mau tanyakan silakan. Ayo, kalau ada yang mau ditanyakan, atau yang mau didiskusikan, atau ada yang mau di-sharing juga boleh, nggak ada masalah. Oke? Sudah jelas? Stephen Salim? Silakan. Yang lainnya? Oke ya. Berarti clear ya. Yang lain silakan. Jangan malu-malu ya. Kalau seandainya masih bingung atau apa, boleh kok discuss ya. Saya dengan senang hati gitu untuk discuss ya. Karena salah satunya saya dengan mengajar, discuss, itu istilahnya saya mengingat-ingat ilmu saya supaya ilmu saya tidak hilang. Oke, dengan saya semakin banyak memberi Anda, jadi ilmu saya itu semakin bertambah dan tidak hilang. Kalau nggak dipakai, tahu-tahu udah hilang. Wih, apa itu? Langsung blank hang ya. Tapi kan dengan seperti ini, berarti tetap saya menjaga ilmu saya ya, istilahnya coding saya. Semakin saya banyak memberi Anda ilmu, berarti semakin ilmu saya itu lebih bertambah lagi. Itu prinsip saya. Jadi kalau soal code apa ilmu itu saya nggak akan pernah pelit-pelit ya. Soalnya itu kan nggak di bawah mati ya. Di bawah mati pun bahaya kan, ilmunya bisa hilang. Kalau saya kasih ke Anda semuanya, berarti ilmu saya makin bertambah dan dapat pahala juga. Silakan, ada yang penting kan? Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita lanjut ke chapter 3. Jadi minggu depan usahakan Anda sudah diinstal ininya ya,
MVC, ASP. Kalau seandainya Pak, punya saya MVC-nya nggak muncul. Caranya gampang. Anda ambil file, ambil new. Oke. Anda klik Open Visual Studio Installer yang di bawah ini. Atau seandainya Anda di sini nggak muncul ya, atau ada yang kurang, Anda aja klik Open Visual Studio Installer. Oke. Klik yes. Nanti di sini ini Anda untuk update atau upgrade apa sih yang mau Anda tambahkan di Visual Studio Installer Anda. Oke, seperti ini. Oh, ASP.NET-nya. Rupanya MVC-nya atau .NET Core-nya belum diinstal. Baru Anda tinggal tambahkan. Nanti cari aja ya. Mana. Oh, sorry. Nih, oh rupanya ASP.NET saya belum saya install. Tinggal checklist ya. Ambil modif update. Otomatis nanti akan keinstall. Contohnya ini framework-nya atau .NET Core-nya belum update. Atau Anda sesuatu mau tambah yang baru, contohnya di sini. Untuk desktop-nya ya, ada yang kurang, Anda update, modif, oke. Ini cara Anda kalau ini caranya ya untuk kita menambahkan sesuatu seandainya belum ada. Oke, gampang ya. Jadi minggu depan masih untuk DOS ya, C# desktop DOS sama kita masuk basic untuk MVC. Oke, kalau tidak pertanyaan, Anda sudah jelas, sudah clear, Anda coba-coba. Untuk code-nya kan baru satu ini ya gampang. Minggu depan kita tingkatkan lagi ya untuk materi selanjutnya. Jadi untuk OP saya pakai 2 ya, OP sama MVC. Pak, kok banyak sekali yang harus dipelajarin? Nggak usah, Anda cukup satu aja. Mana yang Anda mau ambil ya, Anda boleh fokus MVC boleh, fokus OOP yang desktopnya boleh, ataupun dua-duanya itu lebih boleh lagi. Yang tidak boleh, Anda tidak ambil salah satunya. Ketemu minggu depan, jangan lupa Anda pakai masker, jaga kesehatan, karena kita belum divaksin ya, walaupun sudah datang dan Pak Jokowi sudah divaksin, kita kan belum. Mudah-mudahan setelah kita vaksin semua, corona hilang, kita bisa offline class, kita bisa discuss, bisa channel lagi, dan nggak perlu pakai masker. Sampai ketemu minggu depan, jaga kesehatan, dan selamat malam.